Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Selasa Musholah Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini pembahasan kita mengenai hadis Nabi, masih berkaitan dengan bab jujur. Bab jujur. Sekedar ngingetin, mungkin kita lupa. Yang kemarin saya sampaikan bahwasanya orang jujur itu adalah orang yang omongannya sama hatinya sama. Nah, itu jujur dah. Udah jujur dah. Pokoknya orang jujur mah hatinya sama omongannya sesuai. Sama. Sesuai. Jadi yang diomongin sama yang di hati sama. Nah, tapi orang kalau nggak jujur, nggak baik, bisa ada orang omongannya bagus, tapi belum tentu hatinya bagus, ya kan? Nah, jadi orang baik itu orang yang adanya kesesuaian antara hatinya dengan kenyataannya. Nah, itu orang jujur. Jadi lahir batinnya sama. Tuh sama-sama ya. Jadi lahirnya ikhlas, batinnya juga ikhlas. Nah, itu orang jujur tuh. Jadi dia kalau ngasih apa-apa sama orang, hatinya ikhlas, batinnya juga ikhlas gitu. Tapi kalau orang ria itu mau dipandang orang, biasanya perbuatannya ikhlas, tapi hatinya kadang-kadang enggak ikhlas. Malah kesannya merekayasa kesan. Aduh, merekayasa kesan lah gitu ya. Nah, sekarang kita sampai kepada hadis yang kedua. Wa bisanadinal muttasili al imami Abi Zakaria Yahya As-Saraf An-Nawawi an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku kata Hasan menghafal
beberapa kalimat min Rasulillah, dari Rasulullah, dari Rasul. Apa kalimatnya yang dihafalin sama Hasan? Sayyidina Hasan, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan kerjakan apa yang tidak membuat kamu ragu. Gitu. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nah, ada yang baca ya ribuka boleh. Dak ma ya ribuka ila ma la ya ribuka boleh. Boleh dibaca yuribuka. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Nah, sama artinya meragukan yuribuka. Kalau yaribuka berarti asal fi'il madinya roba. Ro alif ba, roba. Kalau yaribuka. Nah, tapi kalau dibaca yuribuka maka fi'il madinya aroba. Alifnya duluan, aroba. Ya, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Karena sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninatun, yaitu ketenangan. Nah. Wal kajiba ribatun, dan dusta itu, bohong itu menimbulkan kebingungan, kebimbangan di hati. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, Muhammad Hasan bin Ali. Siapa beliau? Beliau adalah cucu dari Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah punya cucu dua, Hasan sama Husain. Ini Hasan nih, Hasan. Hasan. Anaknya siapa tuh? Anak dari Ali bin Abi Thalib yang nikah dengan putrinya Nabi, namanya Fatimah. Sayyidina Fatimah. Punya anak Hasan, Husain. Jadi dia meriwayatkan hadis dari engkongnya, dari kakeknya. Nah, Hasan ini. Jadi Hasan ini Nabi dulu pernah berbicara, pernah ngomong bahwa sesungguhnya cucuku ini Hasan, hadza sayyidun, akan menjadi seorang pemimpin. Tuh kata Nabi dulu. Waktu Hasan masih kecil. Dan terbukti omongan Nabi. Hasan kemudian menjadi khalifah setelah ayahnya. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib, naiklah khalifah pemimpin Hasan. Cuma Hasan enggak lama. Hasan langsung mengalah. Tapuk kepemimpinan khalifahan itu diserahkan kepada Muawiyah. Nah, itu. Jadi beliau enggak mau. Beliau enggak mau jadi pemimpin. Pusing tanya Pak Edi, pusing jadi pemimpin. Jadi RW, jadi RT, ya pusing. Jadi nggak mau. Beliau termasuk Hasan ini orang yang nggak mau ikut-ikut politik. Jadi mau hidupnya tenang aja, udah. Beliau nggak mau. Kayak Abdullah bin Abbas itu nggak mau ikut-ikut politik, ya. Nah, Hasan ini meriwayatkan hadis dari Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Nabi, tinggalkan yang meragukan kamu, maka kerjakan apa yang tidak meragukan. Hadisnya singkat, tapi maknanya dalam. Luar biasa. Ini yang dalam bahasa Arab disebut jawami'ul kalim. Jadi omongannya mah sedikit, tapi penjelasannya luas. Tuh, kan ada orang kalau ngomong kadang-kadang omongannya dikit, ya kan? Tapi sebenarnya luas. Nah, itu para ulama, para kiai, orang-orang pinter, orang alim, kalau ngomong nggak banyak-banyak, nggak bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Ikan sepat, ikan lele. Kalau ngomong itu nggak bertele-tele. Tuh. Nah, orang kalau pinter tuh, orang kalau anak pinter tuh cerdas, jenius. Kelihatan dah dari ngomongnya. Enggak banyak ngomong. Tapi omongannya itu luar biasa. Ya, tuh. Dia yang makan nangkanya. Saya kena getahnya. Itu kan dalam tuh maknanya ya. Singkat ya Bu ya. Ya.
Bu Ida, sini Bu Ida duduknya. Ye, pahalanya separuh situ sini. Iya. Oh, lagi ngituin soto. Ada soto, Pak. Tenang. Ya, saya lagi ngajar ada aja ya. Ya. Jadi kayak dia makan nangkanya, saya kena getahnya. Itu kan maknanya dalam itu. Tafsirannya dalam. Begini nih. Jadi tinggalkan apa yang meragukan kamu, maka kerjakan yang bikin yakin. Bahkan hadis ini nih dijadikan oleh para ulama fikih sebagai kaidah, sebagai aturan, rumusan hukum. Dak mayuri buka ilama layuri buka. Tinggalin yang ragu-ragu, tinggalin. Kerjain yang yakin aja, gitu. Kalau dalam konteks fikih ada yang namanya kayak kita ragu. Kita harus yakin tuh, dalam fikih itu ada al yakin la yazalu bisak. Keyakinan itu enggak bakalan bisa dikalahkan dengan keraguan. Contoh nih, kita udah wudu nih habis sholat maghrib nih, mau sholat isya. Tadi kita udah wudu nih Pak Asnan, udah wudu. Terus mau sholat isya, pas azan kita ragu. Saya tadi wudu saya batal apa enggak ya? Kayaknya batal enggak ya? Kayak kentut apa enggak tadi ya? Apa tadi bersentuhan sama istri, tangan saya lupa. Ragu nih saya nih. Nah, bagaimana tuh kalau begitu tuh? Maka udah wudu apa belum? Ya, ragu-ragu apa enggak tuh? Ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Karena awalnya suci, awalnya wudu. Maka kita harus yakin kita udah wudu, nggak batal. Kalau ragu-ragu enggak. Beda sama kita belum wudu. Kita belum wudu, mau sholat. Saya tadi udah wudu belum ya? Ragu saya nih. Tadi awalnya belum wudu. Berarti itu ragu, wudu dia, nggak suci dia. Kalau yang tadi yang pertama suci. Jadi kita kalau udah wudu, kita ragu, wudu kita batal nggak ya? Kalau kita merasa bahwa kayaknya ragu kita nggak batal, udah harus yakin. Al yakin la yazalu bisak. Yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan, gitu. Kalau beda sama hadas, udah hadas belum wudu, ragu, berarti masih ada hadasnya dia. Dia belum suci. Contohnya lagi buka puasa, ya kan, matahari kayaknya udah terbenam nih, saya buka puasa, gitu. Ternyata waktunya belum masuk. Kadang-kadang kan kita punya handphone, suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kayak suaranya mirip kayak suara buka puasa ya, gitu. Akhirnya dia buka, dia ragu, udah masuk apa belum? Batal puasanya, nggak bisa, batal. Ya. Jadi itu dalam fikih. Kalau sholat ragu berapa rakaat nih? Ya tinggal tambah saja 1 rakaat lagi, ya Bu ya, tambah 1 lagi, gitu. Ya. Nah, itu kalau dalam masalah fikih. Kalau kita nyebrang ke tasawuf, dak mayuri buka ila malayuri buka, artinya tinggalkan hal-hal yang tinggalkan yang membuat kamu tidak tenang hatimu. Jadi bicara hati tenang. Kerjakan yang membuat hati kamu tenang. Tuh. Ada seorang sahabat Nabi nanya sama Nabi, ya Rasulullah, terangkan kepada saya tentang kebaikan itu apa sih? Dosa itu apa sih? Maka Nabi mengatakan, ya wabisoh istabti nafsaka kolbaka. Coba tanya hatimu. Kalau dosa itu yang membuat hati menjadi bimbang, nah itu dosa. Sedangkan kebaikan itu kata Nabi yang membuat hati kamu menjadi tenang. Nah itu kata Nabi. Jadi gampang aja. Mau tahu dosa apa enggak, ragu-ragu nih kayaknya nih. Ini duit saya dibagi nih, ragu-ragu nih. Halal apa haram nih, ragu-ragu. Nah, tinggalin. Ya, gitu. Subhat, perkara yang subhat, halal kagak, haram kagak. Al halal bainun
wa haram bainun. Kata Nabi halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma musabbahatun. Dan di antara keduanya halal haram ada yang namanya musabbahatun, yaitu sesuatu yang ragu nih. Ini halalnya enggak, halal kagak, haram kagak ini. Menyampur nih, kayaknya nyampur nih. Tuh nyampur nih. Nah, ini kata Nabi nih, banyak orang yang sebagian manusia enggak tahu nih hal perkara-perkara subhat. Tuh. Kata Nabi, siapa orang yang menghindari dari subhat, dia akan bersih. Agamanya akan terjaga kehormatannya. Tuh. Jadi orang jangan apa aja dimakan gitu, dari orang apa aja, duit halal haram nggak apa-apalah, ya kan, nggak apa-apalah. Jangan juga, lihat-lihat dulu. Kalau kan nyogok apa. Ada pensiunan nih cerita sama saya kan numpang naruh motor, lagi jagain anak sekolah. Bapak pensiunan apa Pak? Saya dulu Capsek, kepala sekolah SD. Dia cerita panjang. Dulu saya jadi Capsek, harus punya segini Pak, segini, cepet 100 juta baru jadi. Saya, begitu Pak bayar? Iya bayar. Masya Allah tuh haram apa halal tuh? Halal apa haram tuh? Nah, subhat nggak tuh? Ragu-ragu ya haram. Subhat mah biasanya dekat kepada yang haram. Segitu biayanya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan subhat. Ya. Orang yang terjerumus ke subhat, maka dia terjerumus ke haram. Mohon maaf nih. Kayak bunga bang. Itu kan juga subhat itu, iya kan? Halal, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tapi banyak kan adalah yang bilang haram bunga bang, iya kan? Ada yang bilang darurat, kalau lagi kepepet, begitu. Ada yang bilang makruh. Tuh. Tapi kalau orang beriman tuh, kalau kata Pak Quraisy, dia akan lebih hati-hati, mendingan ditinggalin. Tuh, nggak ada barokahnya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Orang yang pinjam duit pakai bunga, pinjam koperasi atau apa bunga bank pakai riba, usahanya maju tetap aja berkahnya nggak ada, nggak akan ada manfaatnya, malah jadi penyakit buat kita. Tuh hati-hati. Tuh hati-hati. Tuh. Makanya kalau bisa mah jangan, Pak Ustadz saya udah ngambil motor, bagaimana ini ya? Udah mana baru cicilan ketiga, umpamanya si Miko gitu ngomong motor ya gitu. Ya udah dah, terusin dulu aja lah sambil banyak istighfar. Ntar kalau motor udah lunas, udah jangan ngambil lagi. Nggak punya nggak apa-apa gitu. Ya naik sepeda juga bisa gitu. Kalau memang belum nggak punya, nggak usah maksain. Ya subhat. Banyak ya perkara-perkara subhat, hati-hati kita. Duit lebih-lebih kita makan nih buat ibu-ibu nih yang suka nyobain tukang duku tuh, ya kan? Duku. Kadang-kadang nyobain aja, main caplok-caplok aja duku. Kadang-kadang kagak dikupas lagi, caplok. Ibu-ibu, tuh udah bilang belum? Tuh kadang-kadang orangnya nggak ikhlas tuh, tukang dukunya. Ngegrundel, subhat itu masuk ke hati kita. Hati-hati, doa kita nggak dikabulin sama Allah. Tuh, ada makan makanan haram, subhat. Nih mohon maaf nih. Tuh. Ada lagi naruh motor, parkirin motor nih kita. Kita mintain duit parkiran. Tapi motornya taruhnya di bukan tanah kita. Fasilitas pemerintah umum. Subhat nggak tuh? Halal apa haram tuh? Nah, ragu-ragu tuh. Ya kan bukan punya kita itu. Bukan tanah kita, dijadiin buat parkiran. Hati-hati. Subhat bisa juga. Ada lagi suami kita umpamanya Bu, pegawai negeri, dikasih tugas dinas perjalanan, dikasih ongkos. Ternyata pulang balik ongkosnya masih lebih. Tuh. Dikasih sama bininya, Pak mah nih lebihnya, sini lebihnya, kata mamanya, sini buat mama aja. Enggak mah, ini saya ragu mah, ini kan duit negara pemerintah, pulangin enggak ya?
Jangan kata mamanya. Ini berarti bini bego. Begini. Ya ini duit orang. Hak orang. Punya pemerintah. Pulangin. Gak boleh. Sogok, nyogok, subhat. Malah bisa haram. Gak boleh. Tuh. Hati-hati tuh. Itu yang bikin rusak kehormatan kita. Dan kewibawaan kita. Dan rusak agama kita. Tuh. Makan makanan haram. Gitu. Duit musola umpamanya, ini mohon maaf ya dia, mohon maaf nih. Duit musola dipakai. Pak Edi umpamanya ngobrol-ngobrol, Pak Ustadz ngopi-ngopi, makan apa semua, ntar tenang aja. Ada duit kas musola kita pakai. Waduh, ini halal apa haram nih? Subat nggak nih? Ada nggak yang begitu? Tuh, iya dipakai terus sama dia tiap hari. Oh, tuh hati-hati tuh. Kalau ragu tinggalin, jangan. Saya 20 tahun jadi ketua musola Nurul Amal. Ada orang gak senang sama saya, nembak saya dari segi keuangan, gak bisa. Orang saya emang gak pernah megang duit, yang megang bendahara. Nah ya kan, cari kelemahan saya gak ada. Orang saya gak megang duit, kalau jajan juga gak pakai itu. Kan ngurusin anak yatim dari tahun 1999, gak pernah pakai duit anak yatim buat beli makanan. Pakai duit kita semuanya patungan. Kita mau menghindar. Jangan sampai makan duit yang subhat, yang haram. Jangan. Ya Allah. Nggak ada berkahnya kita. Coba dah, mohon maaf nih ya, kredit mobil nge-grab. Pakai duit subhat. Pakai bunga bank, riba. Ya. Dapat kagak, sengsara iya. Ada aja kejadian. Minjem online apa. Ya Allah. Ini mah mohon maaf, ini mah sekedar ngingetin aja. Ya, jadi kata Nabi, tinggalin yang ngeraguin. Mendingan yang yakin-yakin aja. Biarin punya duit sedikit, ya. Bang Parman ya, yang penting halal. Ya. Enggak apa-apa punya duit 35 juta, yang penting halal. Daripada punya duit 10.000 haram. Ya kan? Enak ya. Biarin enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita enggak usah sedih punya duit di rumah ada 75 juta. Yang penting halal, ya. Daripada punya 10.000 haram. Ntar makanan haram, subhat dimakan sama kita, dimakan anak kita, nanti berpengaruh kepada rohani anak kita, hatinya berpengaruh. Nanti jauh dari Allah, nggak berkah hidupnya, ya. Tuh, ya. Jadi fa inna sidqa tumakninatun, karena orang jujur itu hatinya tenang. Tuh. Ya. Hatinya tenang. Kalau orang jujur hidupnya tenang. Tapi kalau orang gak jujur, bohong, dia menipu, hatinya gak akan tenang, was-was. Pensiunan, selesai pensiun bukan tenang, enak, ternyata was-was. Takut kasus-kasusnya nanti tuh pejabat-pejabat tuh, nanti tuh yang udah pada pensiun, itu sebenarnya mereka nggak tenang itu hidupnya. Siapa bilang pensiun tenang? Kagak. Tapi kalau buat orang jujur, tenang hatinya. Ya kan, orang saya nggak pernah berbuat apa-apa. Saya nggak pernah korupsi duit negara. Ya kan, tenang. Tapi kalau orang pernah melakukan perbuatan korupsi, ya sampai kapanpun dia dihantui dosa. Gelisah hatinya, stres, nggak tenang. Tuh. Makanya Nabi bilang kalau orang jujur itu lakukan yang nggak meragukan. Tinggalin yang ragu-ragu, tinggalin. Kayaknya nih subat apa enggak dia kerja di sini nih. Waduh, kayaknya saya jadi sapam di sini nih. Tapi tiap malam di sini karaokean. Ada karaoke, ada cewek, ada perempuan. Terus ada biliar juga. Kerja di situ bagaimana? Terus saya kerja di bank juga ini. Mohon maaf nih, saya kerja di bank bagaimana ini? Tapi saya belum punya kerjaan lain. Tapi tiap hari berkelut dengan riba. Orang riba kan kata Nabi bukan cuma yang nulisnya kena, yang nyatetnya kena, yang transaksinya kena. Tuh riba, semuanya kena. Bahkan dosa riba itu lebih besar daripada menjinai ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati tuh yang makan riba atau minjemin duit. Bayarnya lebih,
Nah itu riba tuh Bu, riba. Umpamanya Pak Edi nih, Pak Edi minjem duit sama saya 1 juta. Saya bilang Pak Edi ntar gantinya 1.500.000, maka yang 500 itu riba, haram. Haram. Tapi kalau Pak Edi minjem 1 juta, saya nggak bilang apa-apa. Udah Pak Edi minjem aja, saya tolongin aja, nggak riba. Pak Edi mulangin ngelebihin 200.000. Nih Pak Ustadz nih, saya merasa dibantu. Itu nggak riba, itu halal. Jadi riba itu kata guru saya ditetapkan di awal. Di awal udah ditetapin, itu namanya riba. Kalau nggak ditetapin bukan riba. Ya. Nah, jadi kalau kita hidup mau tenang, maka kita harus jujur. Wa an Abi Sufyan Sohraini Harbin radhiyallahu anhu fi hadisi at-tawil fi qissati Hiraqla qala Hiraqlu famaza ya'murukum ya'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu ubudullah wahdahu wala tusriku bihi syai'an watsraku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wasillati muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadisnya panjang nih dari Abu Sufyan. Jadi hadisnya tentang Raja Romawi, Heraklius, namanya Heraklius. Raja Romawi itu gelarnya Kaisar Romawi. Rasulullah pernah ngirim surat kepada Kaisar Romawi supaya masuk Islam. Nah Abu Sufyan waktu itu tuh beliau masih saudaranya Nabi, tapi beliau belum beriman. Jadi beliau ini memusuhi Nabi, Abu Sufyan ini. Nah dia waktu itu sedang berdagang ke Sam, dipanggil sama Kaisar Romawi. Ditanyalah sama Kaisar Romawi, "Famaza ya'murukum?" Dia tanya, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada kamu? Katanya ada Nabi baru, Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kata Kaisar Romawi, apa yang diperintahkan? Ajarannya apa aja yang disuruh sama kamu? Lalu Abu Sufyan nih, yang musuhin Nabi ngomong nih, sembahlah Allah yang Maha Esa, janganlah kamu menyekutukan Allah, tinggalkan ajaran nenek moyangmu, dan beliau juga menyuruh kami melaksanakan sholat, jujur, pemaaf, dan menghubungkan silaturahmi. Jadi Abu Sufyan ini ngomong bahwasanya Nabi Muhammad ini walaupun dia musuh tapi jujur. Jadi Nabi Muhammad itu jangankan sama orang yang sayang sama dia, sama beliau, yang benci aja mengakui kejujurannya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sekedar, kalau kata Jainuddin Amjad almarhum kayak Jainuddin Amjad, Nabi Muhammad itu bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Nah itu luar biasa tuh. Jadi kita tuh harusnya bukan memberi contoh, kita suruh anak kita jujur, kitanya kagak jujur, iya kan? Suruh anak kita ngaji sono, di rumah mulu lah, bapak aja nggak ngaji di rumah mulu, berarti kita nggak jujur, ya. Nah Nabi Muhammad sama musuhnya aja diakui kejujurannya, sama Abu Sufyan, insyaallah. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu adalah tauhid, ajaran tauhid itu. Kedua, tinggalin ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran yang dulu-dulu tuh, yang gak sesuai dengan Islam. Terus laksanakan sholat, jujur, dan pemaaf. Nah itu tuh, orang jujur tuh, sama pemaaf. Itu ajaran inti pokok Islam tuh. Pokoknya orang jujur insya Allah hidupnya mujur. Di mana aja hidupnya berkah. Tuh. Nanti anak keturunannya tuh berkah. Berkah. Saya punya temen, keluarganya 9. Bapaknya PNS. Gajinya tahun 80 cuma dapat beras sekarung. Cuma berapa duit, gajinya berapa ratus ribu. Tapi anaknya semua jadi orang semuanya. Jadi orang pasang. Kenapa Pak? Enggak ada yang jadi kucing, jadi orang. Iya, Pak Hartono. Tuh, Bang Herman. Semuanya jadi orang, anak-anaknya 9. Maksudnya jadi orang tuh pada sukses, alhamdulillah, hidupnya pada berkah. Ada yang jadi guru,
Ada yang bontot tuh, yang cewek tuh, yang teman saya sarjana teknik sipil, bangun jalanan. Masya Allah. Saya tanya kuncinya apa, resepnya? Kok bisa keluarga semuanya jadi sukses semua? Padahal bapaknya PNS tahun 80 yang gajinya kecil. Dia bilang apa? Ibu saya pernah mesen, nih ibu-ibu nih, pernah mesen sama bapak saya, Pak, bapak kalau pulang tolong jangan bawa duit yang haram. Oh. Jangan bawa duit yang subhat, yang boleh disogok orang atau apa, jangan Pak. Saya hanya mau makan dari gaji Bapak. Ntar saya yang ngatur, saya yang ngolah. Kan ibu-ibu mah hebat ngolah keuangannya. Tuh akhirnya anaknya sukses semua karena nggak dikasih makanan haram. Beda sama orang yang makanan haram walaupun duit banyak. Anaknya belum tentu. Ada yang kena narkoba, mohon maaf nih ya. Ada yang gila judi online. Iya kan, ada yang main cewek. Waduh, semua anaknya nggak ada yang nyenengin orang tua. Tuh, kenapa tuh? Karena pengaruh dari makanan. Oh, makanya tinggalkan hal-hal yang meragukan. Tuh. Jadi intinya kejujuran itu pokok dari ajaran Islam. Rasulullah ngajarin kita untuk hidup jujur. Orang-orang dulu kenapa bisa berangkat haji, berangkat umroh? Padahal sekolah kagak, S1 kagak, S2 kagak, S kemong kagak orang tua kita. Tapi kok bisa pada haji, pada umroh. Kenapa? Itu karena hidupnya jujur. Orang tua ngajarin kita jujur. Pokoknya orang kalau udah gak jujur gak bakalan dipercaya. Betul ya Pak ya? Sama orang gak bakalan dipercaya. Udah omongannya datang. Ntar saya datang ya, ditransfer dulu. Saya ntar datang nih ceramah nih, ya transfer dulu DP-nya. Tuh nggak datang penceramahnya, berarti nggak jujur. Datang aja, saya mau nggak ada ceramah kayak datang aja nemuin Pak Edi di sini, iya kan? Nggak ada masalah, ya tuh. Jangan orang kalau udah nggak lurus hatinya, man asrokat bidayatuhu asrokat nihayatuhu. Siapa orang yang baik awalnya, maka akhirnya juga baik. Jangan pernah masuk ke rumah orang lewat jendela, tapi lewatlah pintunya, gitu. Artinya apa? Harus yang baik. Awalnya baik, maka akhirnya baik. Insya Allah. Tapi kalau awalnya jelek, hati kita udah jelek, maka akhirnya. Saya udah nasihatin sama ponakan, ya jagain parkiran, gajinya udah lumayan. Dari parkiran saya bilang, tolong tuh yang pada mobil-mobil, kalau masuk parkirin, nggak usah ngarepin apa-apa, ntar ada aja yang pada ngasih, iya kan? Banyak tuh yang pada ngasih, suruh nyuci mobilnya, ada aja rezekinya, suruh bikin plesteran. Udah saya bilang begitu, orang bayar angsuran tiap bulan, diambil sama dia 4 mobil, ya diberhentiin sama yang punya parkiran. Ya Allah, saya bilang jujur, udah ntar jujur rezeki ada aja, udah tenang aja. Dia hilap, dia pakai duitnya, dia ambil, akhirnya diberhentiin kerja. Saya kasih modal buat buka toko, nggak mau Pak Haji. Buat buka toko Madura kayak apa kayak nggak mau. Iya, saya kasih modal linggis, nggak mau. Iya, nggak mau dia. Ya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, inilah sekelumit tentang hadis 2 hadis Nabi tentang perkara jujur, ya. Jadi mudah-mudahan dengan membaca hadis ini kita mudah-mudahan berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau nggak ada kita baca sholawat dulu ya Bu. Bawa nggak Bu sholawatnya? Bunia bawa Bunia bawa ya. Bang Parman bawa, Bang Parman nggak bawa? Ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya bininya Pak. Siapa? Iya, udah tadi dong. Ya, ayo. Ya silakan. Ini Ustadz terkait tadi Ustadz masalah ngopi. Hah? Masalah ngopi. Oh iya. Ya. Silakan Pedi. Ngopi.
mengenai uang musola, katanya nggak boleh pakai buat ngopi gitu tadi. Nah ini kan kita ini pengurus, termasuk ya saya nih pribadi nih, ibaratnya mempunyai strategi dakwah, Ustaz. Iya. Karena begini, pada umumnya kalau kita mengajak orang ya yang tidak sholat untuk sholat, ayo sholat gitu kan, itu sulit, Ustaz. Sulit gitu loh. Jadi kita ini mencoba strategi yang lain gitu. Jadi dengan cara apa? Kita siapin kopi di sini, kita siapin teh di sini, kita siapin gula. Iya. Dari uang musola. Gitu. Tujuannya supaya apa? Yang tadinya jarang ke musola, mungkin dengan adanya ngopi, ayo ngopi bareng gitu. Lama-lama ke musola gitu. Itu kira-kira bagaimana tuh uang yang digunakan buat ngopi itu tuh? Iya. Iya. Jadi takut Pak juga Edi, bingung besok kalau nggak boleh udah saya stop Iya. kopinya. ya alhamdulillah saya mah nggak pernah disediain kopi di sini. Emang saya nggak ngopi gitu ya. Jadi jangan pernah Pak Edi nyuruh orang lagi sholat, batal. Ya. Jangan pernah nyuruh orang lagi sholat. Nggak boleh Bu, anak lagi sholat jangan suruh. Ya, jangan suruh. Orang lagi sholat disuruh, ya kan? Batal ya sholatnya. Ntar selesai sholat baru. Nah, masalah musola, kalau kata guru saya, yang penting singkat aja Pak Edi nih, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan memakai uang musola. Kalau untuk hal-hal yang urgen, yang penting silakan. Jadi jangan dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Artinya dipakai buat kepentingan pribadi. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dipakai buat kepentingan umat, buat dakwah, buat ngajak orang supaya orang mau rajin ke musola, nah itu nggak apa-apa. Yang masalahnya ini pribadinya, pengurusnya, ketuanya, yang kadang-kadang memanfaatkan, bukan buat dakwah, buat kepentingan pribadi. Begitu aja Pedi, kira-kira paham dah ya. Nah, ntar jelasin sendiri dah penjabarannya gitu. Iya. Jangan berlebihan. Kalau buat operasional, buat syiar, buat dakwah, boleh. Boleh. Mamanya, saya Pak Ustadz kayaknya batuk mulu nih. Ya kayaknya belum makan jeruk kali, beliin. Enggak apa-apa kali. Enggak apa-apa Pak ini. Ya, supaya ustadznya lebih semangat ngajarnya gitu. Ya. Oke ya. Kita baca doanya nih. Ngangkat tangan ya Bu. Kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan dengan membaca doa ini semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin ya, kudu yakin sama Allah. Kalau nggak yakin mah jangan dibaca. Yang yakin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullahi dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya'i hitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil arbi wal ajami ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa innana asrabna wa ala lazo asrabna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa syairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jambil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.